tidak bawa damai melainkan pedang. Nggak ada dikatakan. Di Bible kalian yang isinya seperti itu. Jangan kalian menyangka aku datang ke dunia ini membawa damai. Aku datang tidak membawa damai melainkan pedang. Coba baca Egi. Apa? Baca. Matius 10 nomor 34 sampai 36-nya, baca. Matius 10 34 sampai 36. 34 36. Yesus membawa pemisah bagaimana mengikut Yesus. Iya. Ada. Tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar teman-teman. Lanjut. Sabar. Yesus membawa pemisah bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari anaknya, perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada padaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia dan mengutus aku. Nah, musuh orang itu adalah seisi rumahnya, bukan? Di dalam Matius 10 itu dikatakan, dan musuh orang itu adalah seisi rumahnya. Untuk ikut Yesus, Anda harus jadikan seisi rumah Anda musuh Anda. Apakah Anda sudah memandang kedua orang tua Anda sebagai musuh Anda? Apakah Anda sudah memandang istri dan anak-anak Anda sebagai musuh Anda? Jika Anda tidak memandang mereka dengan pandangan sebagai musuh Anda, maka Anda tidak layak dikatakan ngikutin Yesus. Di mana letak ajaran kasihnya? Di mana letak ajaran kasihnya? Di mana korelasi ajaran kasihnya? Di mana kesinkronisasi dari ajaran kasihnya? Ketika kalian berkuar-kuar tentang ajaran kasih, sementara kalian diajarkan untuk membenci seisi rumah Anda. Kalian diajarkan untuk memusuhi seisi rumah Anda. Bahkan Anda tidak boleh memiliki perasaan melebihi saudara Anda, keluarga Anda, dari Tuhan Anda, dari Yesus Anda. Jahit dong diberkati. Boleh enggak? Sesuai nggak sama Bible kalian dengan doktrin iman yang kalian keluarkan? Nggak sesuai. Ajaran kasih itu hanya kamuflase buat kalian. Karena Yesus itu tidak pernah mengajarkan, aku datang ke dunia ini untuk menyampaikan ajaran kasih. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan kalau kita kaji dalam sejarah ya, tidak ada fakta sejarah, tidak ada historical sejarah yang menceritakan tentang perang bulan bintang. Perang bulan bintang, perang Islam, nggak pernah. Tapi fakta sejarah menunjukkan pernah terjadinya perang apa? Perang salib. Perang salib. Gitu loh. Sekarang gini, saya tanya sama si Egi. Jika memang Kristen itu adalah ajaran kasih, ya, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengajarkan kasih untuk Kristen. Di mana? Satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengajarkan tentang kasih. Tapi kasih yang adil ya, jangan laki-laki sama laki-laki saling mengasihi, akhirnya dikawinin. Kasih yang adil, jangan dikatakan kasih seorang perempuan mengasihi perempuan yang lain, akhirnya laki-laki sama perempuan dikawinin. Jangan dikatakan kasih
Sementara ternyata kasihnya adalah kasih seorang laki-laki kepada babi betina. Akhirnya babi betinanya dikawinin. Itu kasih yang nggak masuk akal. Kasih ayatnya, Egi. Ayat dalam Bible, di mana Yesus mengajarkan tentang kasih yang adil kepada umat Kristen. Kasih yang adil ya. Jangan yang bertimpal apa? Berat sebelah, nggak boleh. Kamuflase itu apa, Bang? Eceng gondok. Ada ya pertanyaan. Panjang narasi orang, satu kata aja yang lengket di kepala. Kamuflase itu sejenis eceng gondok. Ada, Egi? Lagi Ada? bicara, Bang. Lagi bicara. Capek kau nyari, yang nggak ada itu. Kasih itu hanya kamuflase untuk membungkus doktrin dan dogma dari bapak-bapak gereja. Nggak ada itu. Kau cari sampai kayak manapun, Gi. Aku yakin dan percaya itu tidak akan ada itu, Gi. Oh ini Bang, Lukas 6 ayat 27. Hah? Lukas 6 ayat 27. Lukas 6. Ayat 27. Oke, kita buka ya. Lukas 6 nomor Ayat 27. 27. Ya, Oke, kita baca. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang-orang membencimu. Apakah ini adil? Kita uji boleh? boleh. Kita uji boleh? Boleh, kita uji keadilannya ya. Oke, ketika ada orang yang berniat jahat ke dalam rumahmu, masuk ke rumahmu, merampok hartamu, dan juga maaf ini, hendak memperkosa istrimu, apakah dia musuhmu? Pantaskah dia dikatakan musuhmu? Pantas? Pantaskah dia dipandang musuh? Dia datang mau merampok rumahmu, mengambil hartamu, dan memperkaus istrimu. Pantas nggak itu dikatakan musuh, dipandang musuh? Egi, pantas nggak? Pantas Ya nggak? pantas. Nah, ketika dia melakukan hal itu kepadamu, mampukah kau mengasihi dia? Sementara dia merampas hartamu, memperkosa istrimu, mampukah kamu berbuat kasih kepada dia? Sabar Bang, sabar. Woi, kalau paham jangan ada debat dengan debat dunia. Gimana Bang? Nah, ketika musuhmu datang kepadamu, merampok hartamu, memperkosa istrimu, maaf ya, mampukah kamu berbuat kasih kepada dia? Maaf Bang, secara manusia yang pasti bukan seperti itu. Nah, Ini secara manusia. berarti ketika kita dipaksa untuk berbuat kasih kepada musuh, apakah itu sebuah keadilan? Adil nggak itu? Ketika kita dipaksa untuk mengasihi musuh, adil nggak? Adil nggak? Jahit dong, diberkati lah kau. Adil nggak? Ketika kau dipaksa untuk mengasihi musuhmu yang merampok hartamu, memperkosa istrimu, adil nggak menurutmu hukum kasihnya itu? Egi, adil nggak? Egi, ini nggak bisa nih. Egi, kabur ya. Aduh. Nanya pun sama teman-temannya enggak. Makanya saya bilang dia nggak pernah ngajarin kasih. Kebalik itu.
Orang diuntungkan, kalian bunyak-bunyak. Mengasihi musuh itu ketika seseorang memaksakan kau untuk mengasihi musuh kau, itu keberpihakan musuh kau, keberpihakan orang itu terhadap musuhmu. Orang yang ngajarin itu, ya, berpihak kepada musuhmu, membenarkan musuhmu. Orang yang merampok kau, memperkosa hak istri kau, disuruh kau mengasihi dia, cobalah. Berarti kan gak masuk akal ajaran ini kan? Mematikan akal dan merusak peradaban ajaran kayak gini kan? Seripes. Gimana itu? Apa bang? Kena gimana? Apanya? Penjabaranku tadi gimana? Cobalah, pantaskah Yesus itu dikatakan Tuhan, sementara dia sendiri punya Tuhan? Dia juru selamat. Ya, berarti bukan Tuhan kan? Abang tadi lab sama siapa? Apa? Abang tadi lab sama siapa? Pendeta. Oh, katanya abang pendeta besar di Indo ya, dulunya? Oh enggak lah, siapa yang bilang? Komen. Katanya gini, Enggak. Ra itu pendeta besar di Indo, cuman dia mualaf, katanya gitu. Ya, aku mualaf. Tapi setelah aku mualaf, para pendeta-pendeta itu takut sama aku untuk berdebat. Bener loh. Kalau Seripek ini punya kenalan pendeta, ya, suruh pendetanya datang ke komal saya, atau saya datang ke komalnya, atau saya datangi gerejanya, DM saya, insya Allah saya akan datangi gerejanya. Kita diskusi di halaman gereja. Berarti kamu kenal Edis TV? Oh, Edis takut kali sama saya. Edis itu takut sama saya itu. Nih, Edis tengok nih. Ini pengakuan Edis ya. Ini aku kasih samamu ya. Pengakuan Edis tentang saya ini. Ini bentar ya. Ini pengakuan Edis tentang saya ini. Lagunya dulu, lagunya. Dengar nih, ini. Ini saya tunjukkan sama kamu ya. Ini pengakuan Edis langsung loh tentang Bang Faruk loh. Satu-satunya yang masuk Islam sungguh-sungguh namanya Faruk Sianipar. Bukan hanya satu-satunya yang sungguh-sungguh masuk Islam, Faruk Sianiparnya Distis, ya. Tapi ya, satu-satunya mu'alaf yang paling ditakutin Edis, Faruk Sianipar. Bahkan salah satu mu'alaf yang bisa menggoncang iman Oten, Faruk Sianipar. Bahkan satu-satunya debaters mu'alaf yang pernah membuat Panditi terkencing-kencing, Faruk Sianipar. Gak percaya? Lihat dari Faruk Sianipar. Terima kasih, Nis. Kau sudah mengakui bahwasanya saya Faruk Sianipar satu-satunya mu'alaf. Nah, itu pengakuan Edis loh. Satu-satunya mu'alaf yang masuk Islam sungguh-sungguh, Faruk Sianipar. Saya sudah 3 kali lebih berdebat sama Edis datang ke komalnya. Dia nggak sanggup lawan saya. Akhirnya saya di-kick sama dia. Bahkan saya pernah debat sama pendeta. Nama pendetanya Devi ya. Dia S2 teologi ya. Terkencing-kencing dia debat sama saya. Ada di YouTube saya itu. Ini ya. Terkencing-kencing dia. Sampai dia bilang, ya, aku tuh yang mau kencing aku, kata dia. Ini di YouTube saya, lihat. The Real Faruk Sianipar 44. Ini ya, bentar ya. Bentar ya, mana dia ya? Ini. The Real Faruk Sianipar 44. Saat butuh dana cepat, pilih yang aman dan terpercaya. Freddy One. Kabar gembira untuk Anda yang sedang mengalami masalah jantung, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi. Ini. Videonya nih. Ada di situ tertulis. Saya mau ke kamar mandi ini bentar ya. Waduh. Mau kamar mandi biasa kencing ya?
kau nggak mau begini, kalau kau nggak mau lanjut udah turun aja. Saya nggak mau dinaik di sini ya, karena saya itu ya udah terbiasa itu sering buang air kecil ya. Kalau kau kurang ajar di sini, kurang aja kau. Ya. Enggak, mulutmu itu, jaga mulutmu itu. Jaga mulutmu ya. Kau itu kurang ajar kau itu kurang ajar. Dia marah-marah gitu loh. Kenapa sesuatu yang mengejutkan itu? Gini ya, Rive ya, mungkin kamu tidak tahu dunia dialektika. Rara. Ketika kita Rara. berdiskusi, kita apa? Gak mau nggak? Nama aku Rara. Iya Rara, dengar Rara ya. Ketika kita berdiskusi, seorang pendebat atau debaters, ketika dia berdiskusi, dia gunakan otaknya ini, ya, sepenuhnya dia gunakan otak dia untuk fokus kepada data, argumentasi, dan juga dialektika yang akan dia sampaikan. Tidak terarah ini semua ini kepada kaki, tangan, organ tubuh yang lainnya, enggak. Kita fokus kepada data ini. Kita mengingat kembali lagi data-data itu, baik dalam Bible maupun Al-Quran. Pak pendeta tuh bisa pula dia teringat kencing, coba. Dia lagi debat teringat kencing dia, coba. Berarti otaknya tak mampu lagi digunakannya untuk apa? Menandingi atau menyaingi argumentasiku. Nggak bisa lagi otaknya, sehingga dia gagal fokus. Nah, ketika otak dia tidak fokus lagi kepada satu titik, otak dia tercerai. Sehingga berpikir otak dia itu digunakan dialirkan kemana? Ke kaki, ke tangan, ke kemaluannya. Tapi kira ada kencing. Gitu. Coba lah, si Rara lah. Apa yang kamu ketahui sejauh ini tentang Kristen? Ini banyak kan yang puji-puji kamu loh, Rara. Di sini aku akui ada 2,1K memandang. Banyak yang muji kamu di sini. Dengan perkataan kamu cantik, kamu ini, kamu itu. Kau sudah menikah belum? Belum. Hah? Apa? Belum. Nikahi dong. Belum. Minta dinikahi. Ya, kalau ada Muslim yang melamar kamu mau nggak? Nah, Kalau Muslim yang deketin kamu mau nggak? selagi agamanya baik dan hatinya baik, apa enggak? Iya, berarti kamu ikut Muslim. Enggak. Nggak bisa lah. Coba kita gini, Rara. Ya, kita berpikir coba kita mengkajinya ini adil ya. Jangan dipaksakan ke Kristen, ya jangan dipaksakan kok ke Islam, jangan paksakan pasanganmu ke Kristen, jangan dulu ya. Ini seandainya dulu kita ke Kristen dulu. Andaikan nih pasanganmu ini mau dia masuk Kristen nih. Andaikan nih ya, ke Kristen dulu ya. Sekarang saya tanya, dengan hukum apa rumah tanggamu ini dibangun? Ada nggak di dalam iman Kristen itu ketentuan, aturan yang menjadi hak laki-laki, kewajiban laki-laki, hak perempuan, dan kewajiban dari istri? Ada? Anjir, komporku belum dimatikan, Bang. Tunggu. Coba matikan dulu. Habis itu balik lagi kemari. Ada nggak aturannya itu? Contoh nih, maaf nih Ripe Rara ya, maaf nih. Maaf 1000 kali maaf gitu loh. Ketika melakukan hubungan suami istri, ada nggak larangan bagi seorang suami dalam Kristen untuk memasukkan kemaluannya ke bagian belakang istrinya? Ada nggak larangannya? Enggak lah. Masuk ke duburnya ada nggak larangannya? Enggak. Nggak ada kan? Berarti boleh. Boleh lah. Waduh, Kemana sih? Bilangin kamu mana? Kamu kemana? aduh mati kita. Aduh. Apa maksudnya? Boleh Rara. Apa masuk ke mana? Masuk ke mana? Masukkan ke lubang belakangmu. Kok kasih? Aku kira yang depan, ternyata belakang. Enggak, aku kira yang depan. Kalau yang depan boleh. Nggak boleh. Yang belakang, Hah? hah? Boleh apa nggak boleh? Sakit lah, kan kecil.
Enggak, yang saya tanyakan, adakah larangannya di dalam Bible di mana seorang laki-laki itu diharamkan untuk melakukan hal itu kepada istrinya? Adakah di dalam Bible larangan itu? Terkejut aku, Bang. Boleh katanya, Bang. Mau lepas jantung nggak dibegini? Tapi saranku cari perempuan lain lah, abangku. Ya. Kalau kita memandang kalau kau pandang dengan pandangannya Allah, niscaya kau tak akan tertarik wanita seperti itu. Ya, kita memandang sesuatu, jangan kau gunakan matamu. Matamu ini bisa menipumu, jangan. Jangan lihat pandangan matamu. Karena bisa jadi pandangan matamu itu dikuasai oleh hawa nafsumu. Kurang baik dia. Itu kurang baik. Dia perempuan yang kurang baik. Dia adalah, bisa dibilang, dia sosok wanita yang ramah. Tapi ramahnya dia kepada semua orang, Bang. Nggak kejaga kau itu. Wanita yang ramah kepada semua orang adalah wanita yang tidak bisa menjaga kehormatannya. Oke, saudara, selamat bergabung, saudara. Islam Kristen, saudara. Kalian gampang kali terpukau sama wanita. Saudara, Islam Kristen. Kristen lah. Oke, mau diskusi, Dinda? Boleh. Oke, saya sampaikan dulu aturannya ya. Kamu bisa on cam nggak nih? Oh, belum bisa on cam. Nah, Bisa on sekarang cam. gini, karena kamu belum bisa on cam, kamu punya dua pilihan. Kita kaji tema, atau kamu bertanya setelah itu turun. Pilih mana, Dinda? Bang Faru saat di mana Bang Dadi? Siantar, Bang Ahmad Yadi, Siantar. Di mana? Pilih mana, saudara? Aku bertanya. Ya udah, siap bertanya turun ya, karena tidak on cam ya. Oke. Ya, silakan. Ini temanya apa nih? Gimana? Ini temanya apa? Temanya oten bebas tanpa aturan. Nah, itulah yang mau aku tanya. Maksudnya itu Ya. apa? Oke, jadi gini ya. Belakangan ini kan viral tuh di gereja luar negeri, Kristen luar negeri, di mana pendeta telah mengawinkan manusia dengan babi melalui pemberkatannya, manusia dengan anjing, gitu loh. Yang saya tanyakan, ya, ada nggak ketentuan di dalam iman Kristen, ya, yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu? Enggak. Syarat-syarat sah kawin, syarat-syarat sah perkawinan dalam iman Kristen itu ada nggak? Enggak tuh perkawinan manusia dengan babi. Iya. Gimana itu, Bang? Aduh, masa kau nggak tahu yang viral itu? Ah, nih. Ah, coba tunjukkan dulu. Iya, dengan babi. Ah, aja. Iya, ini benar terjadi ini kalau ketik ya. Manusia kawin sama babi. Coba dulu, Benar Bang. terjadi di negara Amerika Latin. Pernikahan ketujuh Nabi Muhammad dengan Muhammad di Madinah. Bentar ya. Soundcam, Malaysia yang belum bisa soundcam. Ini baru ini. déclaré pourquoi cochon ça pour madame. Oui, on va aller pour madame, ouais, et puis me promettre pour aimer. Tó ìyàwó alárédè máa ṣe hùwà tí ò dá ẹlẹ́dẹ̀ ẹ̀dẹ́kùn sọ́mù èèyàn ní òbí ni àbọ̀mọ ẹlẹ́dẹ̀ nítorí lèyí tójú sú wa o ó tójú sú ẹrẹwà tó yìí gbogbo ilé ẹ bá mi gbọ́ ẹ bá mi.
bride to be your lawfully wedded wife? I do. Do you promise to love, honor, and cherish her in piglet and in plenty? Yes. Do you, Julia Martin, Pemberkatan nih loh, to be your lawfully pemberkatan kawin ini. Sekarang saya tanya to love, honor, and cherish her in sama saudara, apakah perkawinan itu dinyatakan sah dalam iman Kristen? Tunggu dulu. Sebelum kita situ, kita sebagai manusia yang punya akal, berita itu benar apa enggak? Oke, tunggu dulu. Terlepas itu berita itu benar adanya Dinda. Kau tinggal buka aja linknya, di mana yang nge-share itu si pemilik akun itu sendiri. Kayak Iya. aku nih, yang pemilik akun, dia yang nge-share perkawinan itu benar terjadi, Dinda. Sebagaimana benar terjadinya di Jerman, laki-laki sama laki-laki dikawinkan, perempuan sama perempuan itu dikawinkan, benar terjadi. Tapi ketika kau menyangkal video itu, dengar dulu. Tapi jika kamu menyangkal video itu hakmu. Hakmu. Karena titik fokus dari diskusi kita ini bukan tentang benar atau tidaknya video itu, bukan. Titik fokus dari diskusi kita ini bukan tentang benar atau tidaknya video itu, tapi tentang syarat-syarat sah kawin dalam iman Kristen. Ada apa enggak? Bukan. Masalahnya sekarang tadi abang menjadikan objek dan subjek video tadi sebagai bahan konten bebas tanpa aturan, yang dalam hal ini manusia dinikahkan dengan babi. Makanya saya bilang, apa yang saya tanya ini ada korelasinya dengan tema ini. Ketika kalian tidak punya syarat-syarat sah dalam sebuah perkawinan, berarti kalian bebas tanpa aturan. Tunggu dulu bang, sebelum kita Makanya saya bilang tadi, kau tidak usah fokus tentang video itu. Video itu real, benar terjadi. Tapi aku tidak bisa intervensi ketika kau menyangkal video itu, silahkan. Boleh kau sangkal. Tapi pokok permasalahan yang menjadi materi kita bukan benar atau tidaknya video itu, bukan. Bukan. Gitu loh. Yang saya tanyakan, di dalam iman Kristen, ada nggak syarat-syarat sah perkawinan dalam iman Kristen? Ada nggak? Ketentuan syarat-syarat sah. Bentar dulu, maksudnya dengan video tadi jangan abang framing bahwasanya Kristen. Saya tanya dulu bang, kebenaran video itu abang dapat dari mana? Kan saya sudah bilang video itu real. Di YouTube beredar, di TikTok beredar. Bahkan laki-laki yang kawin sama babi itu memberikan konferensi pers. Dia memberikan penjelasan. Memang karena suka dia sama babi itu dikawinin dia. Dia kawinin babi itu tadi gitu loh. Tapi kalau kamu, dengar dulu Dinda saudara, kalau kamu tidak percaya tentang video itu benar adanya, itu hakmu. Itu hakmu. Aku tidak intervensi itu loh Dinda. Itu hakmu. Silakan kamu nggak percaya dengan video itu gitu loh. Kenapa saya katakan begitu? Karena titik acuan dari diskusi kita itu bukan tentang benar atau tidaknya video itu, bukan. Bukan itu persoalannya. Persoalannya itu saya tanya ke kamu nih, di Kristen itu ada nggak syarat-syarat sah kawin? Tadi abang sudah aku bertanya, aku tanya oten bebas tanpa aturan itu apa? Abang tunjukkan itu korelasinya itu. Ya ini dia gitu loh. Kalau memang kamu tidak punya, Kristen tidak punya syarat-syarat sah kawin, jangan lagi kau sangkal pernikahan kau manusia dengan babi. Nggak punya berdasar kamu menyangkalnya. Atas dasar apa kamu menyangkalnya? Atas dasar apa kamu menyangkal video itu? Kita dulu, abang bisa nggak nikah sama binatang? Nggak boleh, ada larangannya dalam Al-Quran. Kami pun nggak boleh. Nah, sekarang saya tanya, ketika kamu katakan tidak boleh, nggak sah perkawinan itu, di mana ditertuliskan di dalam iman Kristen? Syarat-syarat sah kawin. Mempelai laki-laki itu harus mengawini, menikahi mempelai perempuan. Di mana mempelai laki-laki itu harus begini, mempelai perempuan itu harus begini. Di mana keterangan-keterangan itu, di mana tertulisnya gitu loh. Emang kalau itu tidak boleh, tidak ada dituliskan, apakah kita boleh nikah sama binatang? Nah, berarti kalian bebas, ya boleh dong. Benar kata dia, mereka kan atas dasar hak asasi manusia.
Jerman pun begitu. Jerman itu mengawini laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, diberkati pernikahannya, perkawinan di gereja dengan dalil hak asasi manusia. Sekarang gini, Dan pendetanya itu tidak bisa disalahkan karena apa? Karena tidak ada syarat-syarat sah kawin. Atau di pemahaman umumnya rukun kawin dalam iman kalian nggak ada. Berarti besok kalau ada Kristen mau kawin sama bekicot boleh, sah. Ya kan? Sah perkawinannya, sah. itu kan kata abang, jangan berasumsi. Bukan berasumsi karena kau sendiri mengakui. Ada nggak? Kamu jawab dulu saya. Ada nggak syarat-syarat sah kawin dalam iman Kristen? Ada atau tidak ada? Kalau ada, kasih datanya. Kalau tidak ada, jangan kau salahkan ketika orang memandang kalian itu umat yang bebas melakukan apapun. Itu asumsi saya. Hah? Jangan berasumsi yang berlebihan kayak gitu. Itu kesimpulan Anda. Saudara kok gila atau waras, saudara? Jangan menghakimi. Ini gila aku rasain. Sama orang. Jangan asumsi katanya. Tapi jangan berasumsi. Mana Jangan- literasiku yang asumsi? Aku tanya ke kau loh, ada nggak aturan, Satu. ketentuan, syarat-syarat sah kawin dalam iman Kristen? Ada atau Dengar tidak? dulu. Kalau ada, Satu, kasih Pak. datanya. Kalau tidak, jangan salahkan ketika kami memandang kalian bebas. Ada atau tidak ada, saudara? Suratan. Hah? Lalu. Jangan menghakimi sama orang. Gila kok memang ya. Dia punya maksud jangan menghakimi. Yang mana Satu, lah Bang. narasiku menghakimi memang gila. Sekarang kalau Memang gitu, saudara. Saudara gitu memang. Hanya kegilaan lah yang bisa menyelamatkan kau dari meja diskusi, betul itu. Itu langkah yang baik itu. Ya, ciri-ciri orang-orang yang sudah tidak mampu lagi berargumentasi seketika dia pura-pura gila. Itu dia. Selamat. Selamat. Jangankan di meja diskusi. Di mata hukum pun orang yang pura-pura gila itu selamat itu. sekarang gini, kalau kau disuruh nikah sama babi, mau nggak kau? Gimana? Kalau kau disuruh nikah sama babi, mau nggak kau? Bukan persoalan mau atau nggak mau, nggak boleh. Ada aturannya dalam Islam, nggak boleh. Iya, sekarang gini. Kalau kau bertanya mau atau tidak mau, tak boleh kau salahkan ketika ada Kristen yang mau. Ada Kristen ditanya, kau mau nggak kawin sama babi? Nggak mau, kata dia. Nah, dia tidak kawin sama babi berarti karena dia tidak mau. Berarti kalau dia mau, bolehkah dia kawin sama babi? Boleh. Kenapa? Tidak ada larangannya. Nggak ada syarat-syarat sah kawinnya. Kalau Islam nggak boleh, mau kau mau, boko nggak mau, tak boleh. Karena ada syarat-syarat sah kawin. Disebut dengan rukun perkawinan. Kalau satu saja rukun itu tidak disempurnakan, tidak dilengkapi, nggak sah perkawinan itu tadi, batal. Gitu loh. Nggak perlu ditanya mau atau tidak mau. Kau mau, kau nggak mau, nggak boleh. Karena nggak terlengkapi rukunnya gitu loh, syaratnya nggak terlengkapi. Kalau kalian kan nggak punya syarat-syarat sah perkawinan dalam iman Kristen. Nah, ketika ada Kristen yang mau, boleh nggak? Ya boleh. Kenapa saudara nggak kawin sama babi? Karena kau nggak mau kan? Kutanya sama kau, kau mau nggak kawin sama babi, saudara? Nggak kan? Mau 1000 syarat-syarat pernikahan pun, tetap pernikahan Kristen itu lebih sakral daripada yang lain. Lebih sakral? Siapa yang mensakralkan perkawinan Kristen? Siapa? Kenapa aku bilang kayak gitu? Yang mensakralkan perkawinan dalam Kristen, siapa yang mensakralkan, saudara? Siapa? A. Yesus, B. Paulus, C. Bapak-bapak gereja, D. Handuk leher. Siapa? Orang Kristen. Coba jawab dulu sama aku. Siapa yang mensakralkan? Kalau kami jelas, Allah langsung ya. Siapa? Jawab. Aduh, sempitnya Orang sepatuku. Kristen hanya boleh. Jawab pertanyaanku, saudara. Siapa yang mensakralkan perkawinan dalam Kristen? A. Yesus, B. Kenapa saya Paulus, bilang C. sakral? Bapak-bapak gereja, D. Handuk leher. Siapa? Kenapa saya bilang sakral?
orang Kristen itu hanya boleh nikah dengan satu orang saja. Di mana datanya kalian cuma boleh menikahi satu orang saja atau cukup satu istri? Nikahilah satu wanita saja, di mana perintahnya? Di mana aturannya? Tertulisnya di mana? Bukan seperti itu narasinya. Jangan ngarang-ngarang dulu di mana kau dari tadi di mana diatur di mana. Itu hanya mimpi dengan angan-anganmu saja, Dinda. Jangankan kawin sama babi, kawin sama anjing, kawin sama mama kandungmu, kawin sama saudara kandungmu, kawin sama siapapun kau bebas. Bahkan kau boleh kawin sama tiang listrik. Terima kenyataannya, Dinda saudara, Yesus datang ke dunia ini tidak pernah mengajarkan sakramen perkawinan sebagaimana sakramen perkawinan yang dilakukan dan disahkan oleh bapak-bapak gereja di dalam gereja. Nggak pernah. Nih taruhannya. Kedua, Paulus juga tidak pernah mengajarkan sakramen perkawinan, mengesahkan perkawinan sebagaimana bapak-bapak gereja melakukan sakramen perkawinan dalam gereja. Nggak pernah. Ini taruhannya. Nih, siapa yang membuat sakramen perkawinan dalam gereja? Bapak-bapak gereja. Bagaimana mungkin Yesus dan imani mengajarkan sakramen perkawinan sementara dalam iman kalian dia tidak kawin? Bagaimana mungkin Paulus kalian katakan mengajarkan sakramen perkawinan dalam Kristen sementara dalam iman kalian Paulus sendiri nggak kawin? Siapa yang mengajarkan itu? Bapak-bapak gereja. Makanya Yesus itu nggak pernah gini mengajarkan dalam Bible. Demikianlah kalian bukan lagi satu melainkan satu. Tangannya ditaruh di atas kepala kayak gini. Mana ada Yesus ngajarin kayak gini? Paulus juga nggak pernah ngajarin kayak gini cara bikin kawin. Bukan lagi dua melainkan satu. Segala sesuatu yang telah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Wahai mempelai laki-laki, apakah kamu mau berjanji menerima si Fulan binti si Fulan sebagai istrimu? Setia menemani dia di dalam mahligai rumah tanggamu. Saya bersedia, Pak Pendeta. Cocok. Kau, perempuan, Wati Sinurat, apakah kamu mau menerima segala kekurangan dari suamimu? Menemani dia sampai di akhir hayat nanti. Saya mau, Bapak Pendeta. Sah, suami istri kalian. Suami istri kalian. Jadi. Udah jadi suami istri kalian. Cuma kayak gini. Nggak pernah Yesus mengajarkan kayak gini. Paulus juga nggak pernah ngajarkan kayak gini. Nggak ada, makanya saya tanyakan syarat-syarat sakawin dalam Kristen. Ketika itu tidak ada, jangan dulu kau berpikir sakral. Masuk akal pun tidak perkawinan kalian, masuk akal pun tidak. Kalau memang kalian terikat sama hukum dan aturan, ya tak akan mungkin manusia dikawini sama babi. Oke, saudara. Benar. Apa, saudara? Berita itu tidak benar. Kan kita Tuh, si Sal nggak bisa ya. Sal, kau udah siap asar, Sal? Aku udah mau masuk asar nih lah. Oke, Bata Ateis 66 selamat bergabung. Bata Ateis. Kecil kali suaranya. HP ku yang rusak apa cemana ini ya? Bata Ateis. Ya. Islam Kristen. Ateis ya. Kok bisa ateis? Aduh, aku nggak diskusi dulu sama ateisnya, Bataknya. Kau bawa Batak tapi ateis, gitu loh. Tengok lagi teman-teman keadilannya tuh lah. Aku ketika aku Batak, Sianipar, ya kan Islam dipanggil Dalle. Dihujat aku, tapi ada yang orang Batak dia ngaku Batak tapi ateis, nggak dipanggil dia Dalle. Coba lihat itu. Nggak adil kan? Nggak adil. Aku Batak Islam dipanggilnya Dalle.
Ini Batak ateis, tengok itu nggak ada dihujat dia, tengok itu nggak ada dihujat. Yang kalian benci itu sebenarnya bukan akunya, gitu loh, Islamku. Mana sih Sal nih? Yuk naik lagi, adik-adik Oten, silakan. Bang Sugeng, barakallahu fikum. Bang Sunda, masya Allah. Bang Faruk bos Dale bukan, Bapak Dale katanya, Bapak Dale. Kalau kata Sinora, aku Bapak Dale bang. Waalaikumsalam Bang Abdi. Yaudah silakan sana salat asar, saya jagain sini rumahnya. Iya, 5 menit lagi nih. Sambil nunggu Syal Pasar Ibu. Cair drong, nggak ada pun. Aduh, mix pula. Nah ini dia, cair drong diberkati Bunda Reni. Cuman Bunda ya, suami sama anak-anaknya belum Bunda. Moderator ada nggak? Moderator di bawah. Mutilasi apa ini? Mutilasi Isa Kalimatullah SWT tujuan ISLM ber-4GM apa? Udah gila kalian ya. Nah, taping aja pun berserang betul. Udah gila-gila semua hotel ini loh. Nanti ku tanya sama kau apa kalimatullah nggak tahu, apa itu kalam atau apa itu kalimah kau nggak tahu. Apa kalam? Apa kalimah? Kau ngurusin celana Tuhanmu aja nggak mampu kau. Malah sok mau membahas Al-Quran, urus dulu celana si gondrong itu. Kami dulu apa kalam, apa kalimah, faham dulu. Kalau nggak faham kau tentang itu, berserak lah memang kau. Udah lah, kalian nggak kelas kalian itu gitu loh. Ini lagi Ibnu Majah 1908, nggak kelas kalian itu. Ya, kalian urus dulu celana si gondrong itu, urus dulu. Udah 2000 tahun, kalian aja masih konsili. Celana apa yang cocok dipakai sama dia? Warna biru, warna hijau, warna hitam. Keluaran terbaru keluar lagi tuh warna hijau. Yang enggak. Bang Faruk, ingat gak kita berfoto Bang Faruk? Di mana Bang Abdi? Di Tebet masjid acara API 2. Oh ya, di Tebet kemarin itu? Iya, aku minta foto sama Bang Faruk kok. Jangan pakai nama Batak apa ateis, jangan pakai nama Batak. Kita suku ini aku turunkan kenapa? Aku nggak mau nanti dibilang apa kita. Janganlah. Kau naik ke meja diskusi pakai nama Batak, tapi ateis. Nanti aku salah ngomong, rasis. Janganlah. Kau pakai nama akun lain lah. Jangan Batak, Sunda, Kalimantan, Dayak, apalagi. Jangan pakai gitulah. Ya bikin namamu lah, atau ateis saja. Jangan bikin nama Bataknya. Rasis nanti kita gitu loh, karena kau bawa nama suku. Nggak boleh kayak gitu ya. Tahu aku orang Batak gitu loh, belakangnya itu nggak cocok. Batak ateis itu nggak cocok kayak gitu. Linda, selamat bergabung. Selamat bergabung. Islam Kristen? Kristen lah bos. Oh, mau diskusi kita Linda? Enggak aku mau hanya tertawa aja mendengar kau ngerocot. Oh itu. Iya betul. Tapi aku pakai baju sama pakai celana loh. Linda, kenapa kamu ketawa ya? Aku pakai baju pakai celana aku. Katanya. Hah? Apa? Aku kan pakai baju dan pakai celana. Kenapa Anda ketawa?
Enggak, aku geli aku nengok jabirnya mulutmu itu gitu. Laki-laki kok jabir kali kayak gitu loh, makanya saya sengaja naik gitu. Oh gitu ya. Iya. Saking lucunya sampai teman-teman Kristen malu jadi Kristen kan? Ya itu terserahmu mau bilang apa, nggak ngaruh itu bagi kami. Iya mak. Yang penting jabirin aja terus itu aja. Aku itu aja yang mau aku tonton gitu. Enggak loh, bukan Jabir loh ini, Ito Dinda. Ini bukan Jabir. Tapi aku berupaya menguak kebenaran, fakta Ya udah. yang tertulis dalam Bible kalian gitu loh. Iya mau kau bilang itu kebenaran ya terserahmu, lanjut aja. Cuma aku mau menyaksikan mulutmu yang sampai congor gitu, sampai jadi kalimu ya. Ini aku lihatnya kalau nonton dari bawah gitu loh. Oh berarti suka ya? Nengok bibirku suka ya? Bukan suka, beda. Dia dong, tadi katanya suka. Geli. Geli aku lihatnya. Ya, ketika geli itu, waktu geli itu suka apa enggak? Bikinlah kameramu biar nampak mulutmu yang jabiri. Aduh, ini udah birahi nih. Ini udah pakai Amsal ini. Ini mau mengamalkan Amsal ini, Tok Linda ini. Mau nengok muka aku dia birahi nih. Birahi. Itu. Jangan malu-malu itu. Birahinya kok itu. Mau pakai apa suka mulai itu. Enggak, birahinya kok sama aku. Amit-amit. Hah? Jangan malu-malu. Loh, ini dari siapa? Aku gelik lihat orang yang jabir, apalagi laki-laki kan, si dua baba. Tapi seneng kan, ketawa-tawa kan. Ya itulah makanya aku naik. Yang perempuannya. Biar aku ketawain dulu dia terus yang jabir itu. Iya. Baru tahunya aku artinya jabir kan? Jabir itu artinya cair perpuluhan. Kau tahu neho. Jadi orang buat dalih. Enggak, jadi itu kayak mana? Itu ngefans sama aku ya? Iya, amit-amit. Loh, jadi jangan tadi malu-malu bilang suka. Iya itu. Amit-amit lah ya. Enggak, aku suka melihat jabirmu itu aja, makanya mau kepingin ketawa gitu. Ya itulah, berarti itu nyaman Iya. kan dengan jabirku kan? Itu nyaman kan? Cie. Lah, bukalah kameramu biar bisa kulihat bibirmu yang lebar itu menjadi. Itu birahi, takut aku ah. Bukalah. Itu terangsang takut aku. Taruh. Satu dari sejuta orang Batak yang mulutnya jabir macam kau lo. Kulihat kan dari aku kulihat lah kau apa gitu live kan. Ini memang betul-betul lah Batak dalin, lebar kali mulutnya si dua babe ini kalau sama Batak begitulah jadi. Tapi keren kan itu. Banyak ayat-ayat Bible yang aku hafal kan. Malu-maluin lah sama orang Batak kayak gitu, mulutnya lebar kali, jabir kali. Si dua Itu kan babe menurut gitu. itu kan karena itu masih nyembah nggak bercelana. Ya, nggak mungkin aku nggak bercelana. Enggak. Aku bilang itu kayak gitu karena itu masih menyembah yang nggak bercelana. Bukan itu yang nggak bercelana. Kalau kau yang bilangi Paru, terserah mau nggak bercelana, mau telanjang, nggak ngaruh itu sama kami. Aku bilang. Oh, berarti itu akui. Berarti itu akui itu nyembah nggak bercelana. Enggak. Hah? Enggak. Iya, jadi itu nyembah ke siapa? Ya Tuhanku. Siapa Tuhan itu? Nggak perlu kau tanya-tanya aku cuma menonton film aja ya. Siapa itu Tuhannya? Malas sekali aku menjawab kau. Malas aku menjawab kau. Nanti jadi si. Malas atau malas atau malu? Malas atau malu? Malas aku menjawabmu. Malas atau malu? Malas. Malas atau malu? Kan udah aku bilang aku cuma mau tertawaimu aja ya, melihat mulutmu yang lebar itu ya berkali itu aja yang aku naik, bukan mau aku. Tapi jujur itu ya, itu jujur ya. Ya kalau itu nggak jujur mencot bibir itu. Aku ganteng nggak? Apanya? Aku ganteng nggak? Oh kalau gantengnya ya ganteng, gajah tenggen ya, gajah tenggen maksudku. Kan diplesetkannya lagi. Gajah tenggen diplesetkannya lagi, cobalah. Dulu itu, waktu aku Kristen dulu. Cewek-cewek Kristen kalau aku ke gereja itu semua cewek-cewek Kristen tuh nengokin aku dulu.
nggak apa-apa ditengok. Selama aku yang Iya, mata lu. curi-curi perhatian dulu. Bahkan dulu satu perempuan Kristen ada cinta mati sama aku, ku tolak cintanya, nangis-nangis dia depan aku. Ya, ya itu urusan dia lah. Apa urusannya dengan aku? Iya, itu buktinya aku tuh ganteng. Ya itu mereka yang lihat. Kalau aku bilang kok gajah tenggen, karena kan kenapa Alah, aku bilang mencet bibir gajah tok ya. tenggen? Mencet bibir tok ya. Dengar dulu, Paruk. Kenapa kok aku bilang gajah tenggen? Karena ngomongnya itu pun kayak orang yang tenggen. Tahu kok kan tenggen kan? Mabuk tua. Ada orang Seperti- tenggen sambil baca, ada orang tenggen sambil baca Bible. Dengarkanlah dulu, Paruk kan. Orang tenggen itu segala-galanya bisa loh. Namanya sudah di luar nalarnya. Segala-galanya Oh, bisa dia baca Bible. Bisa dia baca Bible. Bisa. Baca Oh, yang berarti isi berarti pendeta juga orang tenggen. membaca. Pendeta juga orang tenggen kan berarti kan? Paruk. Dengar dulu. Karena dia baca Paruk. Bible. Dengar dulu, pendeta baca Bible punya aturan, nggak macam kau, Paru. Oke, sekarang aku tanya sama Ito. Di mana Hai. termuat aturan tentang baca Bible di mana? Nggak usah, nggak akan ku jawab ku sepatah kata pun. Kau aja Gimana? yang berkuar, aku mau melihat bibirmu aja. Duduk kali aku nggak jawab kau. Ito jujur lah Ito ya, Ito jujur Ito ya. Namaku tuh sering kali dibahas di gereja kan? Enggak. Iya di gereja kan? kamu nggak pernah. Di gereja kamu nggak Namaku pernah tuh sering kali dibahas. dibilang pendeta di gereja kan? Bagi kalian para hamba-hamba Tuhan, jangan kalian tonton si Paruk itu. Di Paruk Enggak. itu penyesat. Ketika Itu dia aja, menyampaikan Paruk, tentang dengarkan Bible dulu. kita, dia Paruk, menelik dengarkan Bible dulu. kita. Paruk, dengarkan dulu. Itu aja kau sudah bergejang dila kau. Sudah gejang dilamu. Bergejang dilai kau. Ada Pernah kawanku di yang gereja ngasih kami, tahu. nggak pernah. Ada kawanku yang ngasih tahu. Nah, itu kawanmu itu pembohong itu. Hah? Pembohong itu kawanmu itu. Kristen dia loh. Ya, loh, maksudmu kalau Kristen pun nggak ada pembohong? Oh, Kristen ada pembohong. Ya ada lah orang semua umat ada pembohong. Islam Oh, pun ada. Kristen berarti boleh bohong ya? Ya Islam pun bisa bohong. Banyak bohongnya macam kau, Paruk. Oke, Pembohong besar yang kau. yang mana? Yang mana perkataanku yang bohong? Yang mana? Coba itu. Ya, Yang mana? semua perkataanmu, makanya aku bilang bibirmu Satu lebar, aja. mulutmu lebar Satu. sekali kalau bicara kayak si dua baba kau. Satu aja perkataanku yang bohong yang mana? Yang mana Banyak coba? kali, banyak kali. Kasih satu aja. Berarti itu yang bohong kalau nggak bisa nunjukkan Mana satu. Pokoknya kau putar ulang. Pokoknya kan kau putar ulang nanti lab-labmu itu banyak kali kebohonganmu di setiap pembicaraanmu itu. Makanya Oke. tambah lebar mulutmu. Oke, ketika aku katakan dalam Markus 12 nomor 29, Yesus berkata, hukum yang utama dengarlah wahai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu bohong apa jujur? Suka-sukamu mau bilang apa, jangan kau tanya sama aku agama. Yang penting kau udah berkali, itu yang mau aku bilang, udah. Jawab bohong apa Suka-sukamu. jujur? Suka-sukamu mau ngomong apa? Kalau saya tidak mau berbicara tentang agama denganmu karena yang kau ngomongkan itu semua salah. Aku hanya melihat lebarnya mulutmu aja kok itu kali gitu loh, jabir kali gitu. Laki-laki kok kayak gitu kali mulutnya jabirnya. Si dua baba. Janganlah kayak gitu orang Batak malu-malu. Yang pantaslah kau disebut dengan apa? Hah? Batak. Baru apa Pantas kau lah. itu? Itu Linda, kau baru apa? Nanti kau bilang-bilangnya sama orang baru apa aku. Enggak, baru apa kau? Penasaran ya? Enggak, mana tahu baru sianipar kau. Patuk maito di dok koko Batak dal yalan di Jabir Mido. Nadang harung halak Batak songo di sigo bebe songo ko makakai. Jabir kali, lebar kali mulutmu ngomong. Mending Iya, kalau tapi kan ngomongan ada yang bagus, semua salah. Tapi yang ku sampaikan kan kebenaran lo itu kan. Enggak. Kebenaran. Itu kan menurut pribadimu. Loh, berarti Bible bohong. Ya, bukan Bible bohong. Karena yang ku banyak bilang kan isi bohong. Bible, yang ku bacakan kan isi Bible. Iya, yang kau baca isi Bible, tapi kau peleseti dengan bibirmu yang lebar itu. Yang mana aku plesetkan? Coba, yang mana aku plesetkan? Cobalah. Sudahlah Paru, jangan sampai dibilang orang kau si dua baba, malu lu kayak gitu laki-laki. Enggak peduli aku, karena yang bilangkan aku, ngapain aku malu, karena yang bilangkan aku kayak gitu adalah orang-orang yang menyembah nggak bercelana. Jadi kan tadi itu mereka apa tadi yang ateis itu?
Enggak, aku tanya warganya. Dia kan nggak dibilang Batak ateis tadi. Dia kan nggak dibilang Batak dalle. Karena apa? Dia nggak mau macam kau Majabiri, kayak si dua baba gitu loh. Karena sebenarnya nggak gini dibilang kan. Batak dalle. Kok gini, tapi pada kenyataannya kalian terguncang. Dengan hadirnya aku di sini, kalian terguncang gitu loh. Karena apa? Semakin sedikit, semakin banyak orang Kristen itu yang mualaf. Ibaratnya enggak juga. Islam pun semakin banyak yang jadi masuk Kristen. Banyak kali pun. Islam pun banyak yang masuk Kristen, banyak kali pun. Oke, kita anggap ada nih. Kita anggap ada saja inilah yang Islam masuk Kristen. Yang jadi pertanyaan, ya, apakah Yesus pernah menerima orang Kristen? Apapun yang kau tanya tentang Yesus, saya tidak mau jawab. Saya mau bilang yang lebar itu aja. Apakah Yesus pernah menerima orang Kristen? Saya tidak mau jawab kalau namanya si Parut yang lebar mulut yang menjawab, yang bertanya. Titik nasa gereja. Yesus itu tidak pernah menerima Kristen, itu terima kenyataannya. Apapun yang kau bilang itu 2 Yohanes, dengar itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Ya, banyak penyesat akan muncul di antara kamu yang tidak mengakui datang sebagai manusia. Dialah si penyesat dan antikristus. Nggak ngaruh itu sama aku, Parut. Aman. Ya memang nggak ngaruh. Orang udah kau matikan akalmu itu. Udah kau matikan. Yang kau ngomongkan itu kan pelintiran seayatnya itu. Nggak itu kebenarannya. Jadi nggak ngaruh itu. Iya, karena kau sudah matikan akalmu. Namboro. Ini nggak ada ya apologet Islamnya yang mau naiknya. Nggak ada ya. Cair dong diberkati lah Bang Depar. Enggak, aku mau asar Bang. Enggak ada yang gantikan ya. Aku mau asar. Iya tahu, si Raranya mau masuk lagi. Si Raranya mau masuk lagi tahu. Cuman aku mau asar Bang. Oke, kita tutup lah teman-teman ya. Nggak ada apologet Islamnya yang mau naik. Sholat dulu lah aku ya. Jika ada salah kata Bang Faruk mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kita sempurnakan dengan doa tafarakul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Buat teman-teman ya, Bang Faruk menyampaikan nasihat buat kalian, khusus orang-orang di luar Islam sendiri dan teman-teman Kristen ya. Dengar wasiat yang Bang Faruk sampaikan ini kepada kalian. Di mana wasiat ini juga disampaikan oleh para nabi-nabi terdahulu. Apa wasiat itu? Ya. Janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Musa juga berkata, Ibrahim juga berkata kepada anak keturunannya, jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Sementara seluruh para nabi tak pernah berkata, jangan kau mati kecuali dalam keadaan karistin. Yesus juga tak pernah berkata, jangan kau mati kecuali dalam keadaan karistin. Paulus juga tak pernah berkata, jangan kau mati kecuali dalam keadaan karistin. Hal itu bisa membuktikan bahwasanya yang ada pada kalian itu bukan iman, melainkan angan-angan saja. Ya, saudara-saudara muslimku yang berbagi di komal ini, Bang Faruk ucapkan syukron. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, dimudahkan dunia dan akhirat kalian, ditetapkan iman dan Islam di dalam hati kalian dan juga keluarga kalian sampai dengan kematian datang kepada kita, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.